Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul artikel ilmiah. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya Nadine Nadia Bahari selaku moderator sekaligus pemateri dan rekan-rekan saya Afif Ade Putra sebagai pemateri, Desi Ayu Lestari sebagai pemateri, dan Wanda Aulia Sawitri sebagai pemateri. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada dosen kita, yaitu Profesor Dr. Haja Hasna Faiza, AR SPD MHUM selaku dosen Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja ke pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu karya tulis lengkap, sedangkan ilmiah adalah ilmu pengetahuan. Jadi, artikel ilmiah dapat disebut dengan suatu karya tulis lengkap yang memenuhi ilmu pengetahuan publikasi di jurnal. Secara singkatnya, pengertian artikel ilmiah adalah karya tulis hasil kajian yang bersifat keilmuan, sehingga artikel ilmiah merupakan karya tulis yang isinya menginformasikan segala sesuatu berkaitan hasil studi penelitian atau kajian pada bidang ilmu untuk digunakan sebagai referensi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ayu Lestari dari kelas A dengan nomor NIM 2405 12 6173. Saya akan menjelaskan materi pada bagian jenis-jenis teks ilmiah. Yang pertama adalah makalah lengkap. Makalah lengkap adalah karya tulis yang menghasilkan analisis dan sintesis data dari suatu penelitian. Lalu selanjutnya ada yang monografi. Monografi adalah karya tulis yang rinci pada penelitian yang mendalam pada suatu topik dan menggunakan pendekatan ilmiah yang berarti. Komunikasi pendek. Komunikasi pendek yang merangkum informasi penelitian yang sangat penting dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Lalu yang keempat, kajian kebijakan. Kajian kebijakan adalah hasil analisis respon terhadap suatu kebijakan, peraturan yang tertentu pada suatu instansi pemerintah. Selanjutnya adalah skripsi, tesis, dan disertasi. Ketiganya merupakan salah satu artikel ilmiah penting yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu gelar akademisi. Resensi. Resensi adalah penilaian terhadap suatu buku yang disajikan dalam bentuk koran, majalah, dan jurnal. Lalu ada kritik. Kritik adalah penilaian terhadap suatu artikel ilmiah yang berfokus pada kelemahan dan keunggulan pada suatu karya. Selanjutnya ada esai. Esai adalah karya tulis pendek yang membahas dari subjek dari sudut pandang penulis. Di karya tulis ini, opini penulis bersifat sentral. Lalu yang terakhir adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah dibuat dalam jurnal yang mengikuti pedoman ilmiah yang telah disepakati oleh para peneliti. Dan selain ini, saya akan membahas tentang struktur karya ilmiah. Yang pertama ada judul dan identitas penulis. Judul pada artikel ilmiah merupakan esensi, inti, dan citra keseluruhan dari suatu karya ilmiah. Dan yang merangkum pada identitas sang penulis ditulis bersamaan pada setelah judul. Kedua ada baris kepemilikan. Baris kepemilikan ini merupakan bagian integral dari suatu karya ilmiah yang merujuk pada hak penulisan dan hak kepemilikan dari suatu karya ilmiah. Yang ketiga ada abstrak. Abstrak adalah penyajian secara singkat seluruh artikel dan merupakan artikel kedua yang dibahas setelah judul.
Lalu ada kata kunci. Kata kunci adalah pilihan kata yang bermakna dari sebuah dokumen yang dipakai untuk mengindeks suatu dokumen. Ada pendahuluan. Bagian pendahuluan ini menguraikan hal yang menjadi kendala penelitian sekaligus yang menyajikan parameter yang digunakan pada saat penelitian artikel ilmiah. Di nomor 6 ada metode. Metode dalam karya ilmiah merupakan suatu garis besar dari rancangan, sumber data, dan teknik pengambilan karya artikel ilmiah pada suatu karya yang menjelaskan sumber-sumber data apa saja yang telah diambil. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Bagian ini memuat hasil analisis data, bukan data yang mentah, tetapi data yang telah dianalisis dan diuraikan dari berbagai sumber dan dirangkum dalam bentuk kata-kata yang telah disetujui oleh KBBI atau bahasa formal, dan prosesnya tidak disajikan. Jadi adalah simpulan dan saran. Simpulan merupakan pernyataan dari hasil pembahasan di karya ilmiah, sedangkan saran adalah masukan-masukan yang berkaitan dengan pembahasan karya ilmiah dan penelitian. 9 ada ucapan terima kasih atau penutup. Ucapan terima kasih atau penutup merupakan hal yang penting dalam pembuatan karya artikel ilmiah yang menyajikan hal-hal yang penting bagi penulis dan ucapan terima kasih atas bantuan dan proses pembuatan buku atau jurnal ilmiah. 10 dan yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka berisi daftar-daftar referensi yang digunakan saat pengambilan data, penelitian, yang saat proses pembuatan artikel ilmiah. Ciri-ciri artikel ilmiah. 1. Objektif. Kita harus membuat artikel ilmiah itu sesuai dengan topik yang sedang kita bawakan. Yang kedua, itu rasional, supaya dapat diterima oleh akal sehat. Yang ketiga, itu kritis, mampu berpendapat terhadap suatu hal. Yang keempat, itu reserve. Yang kelima, itu gaya bahasa baku atau formal, karena artikel ilmiah itu termasuk dalam artikel akademik. Yang keenam, dari sumber yang jelas. Dalam artian sumber yang kita bahas di sini adalah dari sumber buku, jurnal, ataupun artikel yang mendukung data-data artikel ilmiah. Yang ketujuh, menggunakan daftar pustaka. Fungsi dari artikel ilmiah ini adalah artikel ini dirancang untuk mengkomunikasikan temuan, pemahaman, atau konsep dalam format yang terstruktur, sistematis, dan juga terdokumentasi dengan baik. Artikel ilmiah dibuat bertujuan agar si pembaca dapat mengetahui ilmu pengetahuan baru dari artikel tersebut dengan didukung oleh data-data yang valid dan jelas, serta dapat dipraktikkan langsung oleh si pembaca.